Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semua. Sebelumnya aku meminta maaf soalnya baru sempet upload video lagi dan belum bisa konsisten untuk upload video setiap hari. Dan ya, kali ini aku mau nge-share tentang prediksi soal SKD CPNS 2021, yaitu mengenai silogisme. Ini adalah soal yang sering muncul di setiap tes SKD CPNS. Di sini sudah aku siapkan beberapa soal lengkap dengan cara cepat dan semoga mudah dipahami oleh teman-teman semua. Juga sudah ada pembahasannya. Simak sampai akhir ya. Pembahasan soal nomor 1. Kita langsung lihat soal. Premis mayor berbunyi semua tanaman memiliki buah. Ini merupakan universal karena diawali dengan kata semua. Kemudian premis minornya berbunyi sebagian tanaman berbunga merah. Ini merupakan partikular karena diawali dengan kata sebagian. Jadi kalau teman-teman menemukan premis mayor yang merupakan universal atau diawali dengan kata semua atau setiap, kemudian premis minornya merupakan partikular yang diawali dengan kata sebagian atau beberapa, maka kesimpulannya harus partikular, yaitu diawali dengan kata sebagian atau beberapa. Simpelnya itu begini, jika teman-teman menemukan soal silogisme dengan premis pertamanya diawali kata semua atau setiap, kemudian premis keduanya diawali dengan kata sebagian atau beberapa, maka kesimpulannya harus yang diawali kata sebagian atau beberapa. Ya, untuk soal nomor 1, kita lihat option A sampai E bisa langsung dieliminasi, option A, B, dan C. Maka kita fokus ke option D dan E. Untuk option D, sebagian tanaman yang tidak memiliki buah berbunga merah. Hal ini tidak sesuai dengan premis di soal. Karena di premis mayor dikatakan semua tanaman memiliki buah, sementara di option D dikatakan tanaman yang tidak memiliki buah. Jadi jawaban D salah. Kita langsung ke option E. Sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Kembali ke soal. Semua tanaman memiliki buah, sebagian tanaman berbunga merah. Kemungkinan satunya lagi, sebagian tanaman berbunga bukan merah. Jadi kesimpulannya itu, sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah, atau sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga merah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan soal nomor 2, kita langsung lihat ke soal. Premis mayornya berbunyi, semua siswa adalah murid. Premis minornya berbunyi, sebagian murid tidak suka menghafal. Ini berarti kita langsung bisa mengetahui cara cepat dengan kesimpulannya harus diawali kata sebagian atau beberapa. Maka option A sampai dengan E kita langsung eliminasi option A, D, dan E. Kita fokus ke option B dan C. Ya, option B, sebagian siswa tidak suka menghafal. Ini sesuai dengan premis di soal, yaitu sebagian murid tidak suka menghafal. Jadi sebagian siswa tidak suka menghafal, atau sebagian siswa suka menghafal. Kemudian kita lihat option C, sebagian siswa bukan murid. Ini bertentangan dengan premis di soal, karena pada premis disebutkan semua siswa adalah murid. Jadi jawaban C salah. Maka jawaban soal nomor 2 adalah B. Pembahasan soal nomor 3.
Kita lihat soal, jika setiap warga mematuhi prokes, kita tulis P, maka wabah akan segera teratasi, kita tulis Q. Jadi dibaca jika P maka Q. Jika penyebaran wabah teratasi, kita tulis Q, maka situasi akan kembali normal, kita tulis R. Dibaca jika Q maka R. Untuk kedua premis tersebut, kesimpulannya adalah jika P maka R. Rumusnya memang sudah begitu. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, langsung saja ditulis dan dipastikan bahwa ini sesuai dengan rumus jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Sehingga untuk soal nomor 3 ini kesimpulannya, jika setiap warga mematuhi prokes, maka situasi akan kembali normal. Kita langsung lihat di option A sampai dengan E. Yang paling sesuai adalah yang option D, yaitu jika semua warga mematuhi prokes, maka situasi akan kembali normal. Jadi jawabannya adalah D. Pembahasan soal nomor 4. Di rumah sakit semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Anton ada di rumah sakit. Ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Untuk soal nomor 4 ini kita bisa menggunakan logika tanpa menggunakan rumus. Kita lihat saja di premis pertama. Syaratnya semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Kemudian di premis minornya, Anton ada di rumah sakit. Ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Berarti Anton tidak memenuhi syarat sebagai dokter. Jadi dapat langsung kita simpulkan bahwa Anton bukanlah seorang dokter. Dari option A sampai dengan E, jawaban yang paling tepat adalah D. Anton bukan seorang dokter. Pembahasan soal nomor 5, kita langsung lihat soal. Premis mayornya berbunyi, semua gedung berpintu dan menjulang. Premis minornya berbunyi, Anda berada di tempat yang tidak berpintu dan tidak menjulang. Untuk soal nomor 5 ini juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan logika tanpa menggunakan rumus. Kita lihat syarat gedung adalah berpintu dan menjulang. Sementara Anda berada di tempat yang tidak berpintu dan tidak menjulang. Berarti Anda berada bukan di gedung. Sehingga kesimpulannya, jawaban soal nomor 5 yang paling tepat dari option A sampai dengan E adalah C. Anda berada di tempat bukan gedung. Pembahasan soal nomor 6, kita langsung lihat soal. Premis mayor berbunyi semua pekerja adalah pegawai lepas. Ini merupakan universal karena diawali dengan kata semua. Kemudian premis minor berbunyi semua penghuni barak adalah pekerja. Ini juga merupakan universal karena diawali dengan kata semua. Sehingga apabila teman-teman menemukan soal seperti ini yang premis mayor dan premis minornya sama-sama universal, maka kesimpulannya harus universal, yaitu diawali dengan kata semua atau setiap. Sehingga cara mudahnya untuk soal nomor 6 ini yaitu kita langsung lihat option A sampai dengan E, bisa kita eliminasi option D dan E, maka kita fokus pada option A, B, dan C. Sebelum itu, kita lihat kembali soal. Pada premis pertama ada kata pekerja dan pada premis kedua ada kata pekerja, maka kita hilangkan kata pekerja. Jadi option A salah. Kemudian, kita bisa langsung menyimpulkan semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Jadi, jawaban soal nomor 6 adalah C.
Pembahasan soal nomor 7, kita langsung lihat soal. Premis mayor berbunyi, semua burung tidak bersirip. Kemudian premis minornya berbunyi, semua kuda makan rumput. Teman-teman harus hati-hati apabila menemukan soal seperti ini, jangan sampai terkecoh. Kita lihat di sini tidak ada korelasi antara burung sirip, kuda rumput. Jadi, jawaban soal nomor 7 adalah E. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Pembahasan soal nomor 8, langsung kita lihat soal. Premis ke-1, jika ada asap hitam membumbung, kita misalkan P, maka terjadi kecelakaan di lab pabrik, kita misalkan Q. Jika P, maka Q. Premis kedua, jika terjadi kebakaran, kita misalkan R, maka petugas pemadam harus dihubungi, kita misalkan S. Jika R, maka S. Premis ketiga, asap hitam membumbung, itu adalah P, atau terjadi kebakaran, itu adalah R. P atau R. Sehingga apabila teman-teman menemukan soal seperti ini yang terdiri dari 3 premis dengan premis ke-1 P maka Q, premis kedua R maka S, premis ketiga P atau R, maka kesimpulannya adalah Q atau S. Sehingga jawaban soal nomor 8 adalah E. Terjadi kecelakaan di lab pabrik atau petugas pemadam harus dihubungi. Pembahasan soal nomor 9. Premis ke-1, jika Dea libur kerja, kita misalkan P, maka Dea pergi keluar kota, kita misalkan Q. Jika P, maka Q. Premis kedua, jika cuaca cerah, kita misalkan R, maka penerbangan lancar, kita misalkan S. Jika R, maka S. Premis ketiga, Dea tidak pergi keluar kota atau penerbangan tidak lancar. Ingkaran Q atau ingkaran S. Sehingga apabila teman-teman menemukan soal seperti ini dengan 3 premis, dengan premis ke-1 jika P maka Q, premis kedua jika R maka S, dan premis ketiga ingkaran Q atau ingkaran S, maka kesimpulannya adalah ingkaran P atau ingkaran R. Jadi jawaban soal nomor 9 adalah C. Dea tidak libur kerja atau cuaca tidak cerah. Pembahasan soal nomor 10. Premis ke-1, jika demam semakin tinggi, kita misalkan P, maka penglihatan semakin buram, kita misalkan Q. Jika P, maka Q. Premis kedua, jika leher dikompres air hangat, kita misalkan R, maka suhu tubuh menurun, kita misalkan S. Jika R, maka S. Demam semakin tinggi atau suhu tubuh tidak menurun, P atau ingkaran S. Sehingga apabila teman-teman menemukan soal dengan 3 premis, di mana premis ke-1 jika P maka Q, premis kedua jika R maka S, premis ketiga P atau ingkaran S, maka kesimpulannya adalah Q atau ingkaran R. Sehingga jawaban soal nomor 10 adalah D. Penglihatan semakin buram atau leher tidak dikompres air hangat. Itu aja mungkin yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang mau gabung program belajar persiapan SKD, bisa membeli paket SKD Mastery Premium di Sahabat CPNS. Linknya aku sertakan di description box ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh sampaikan di kolom komentar. Insya Allah aku jawab. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar aku tetap semangat untuk membuat video seputar CPNS. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.